Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revni Alfianti, calon guru penggerak angkatan 7 SDN 38 Seberang, Padang Selatan, Kota Padang. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 Budaya Positif. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, menurut Gosen tahun 2004. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kita dapat mengubah identitas gagal menjadi sukses. Kemudian berbuat salah merupakan proses pembelajaran. Tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tindakan manusia, baik atau buruk, memiliki tujuan dan kebutuhan tertentu. Kemudian mengenali kebutuhan murid, serta guru memberi stimulus dan respon yang proaktif. Tahapan ketiga menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Yang kedua, mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Aisyah sering terlambat datang ke sekolah, sehingga Aisyah ketinggalan beberapa kegiatan pembelajaran. Berikut merupakan video skenario permasalahan Anissa dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Aisyah. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Aisyah pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, pagi hari ini keadaan Aisyah sangat baik. Nah, Aisyah, kira-kira Aisyah tahu nggak kenapa Ibu panggil? Nah, Aisyah, kita sebagai manusia ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan atau permasalahan-permasalahan. Jadi Aisyah hari ini Ibu panggil karena Aisyah datang terlambat. Aisyah tahu tadi Aisyah berapa menit keterlambatan Aisyah? 10 menit. 10 menit, iya. Setelah teman-teman selesai berdoa, Aisyah baru datang. Nah, Aisyah, mengapa Aisyah datang terlambat, nak? Tidur larut malam. Oh, tidur larut malam. Nah, kenapa Aisyah tidur larut malam? Apa kegiatan yang Aisyah lakukan? Main HP. Main HP. Kira-kira apa yang Aisyah tonton di HP itu? Film hantu tengah-tengah malam. Apakah Aisyah tidak takut? Jadi Aisyah terlambat karena main HP menontonnya. Kemudian setelah itu jam berapa Aisyah tidur? Jam 11. Jam 11. Nah, Aisyah karena itulah Aisyah datang terlambat. Nah, bukankah Aisyah sudah tahu bagaimana peraturan sekolah? Sudah. Jadi peraturan sekolah kita bagaimana? Tidak boleh datang terlambat. Iya, bagus sekali. Nah, kira-kira dari kesalahan yang Aisyah perbuat, bagaimana cara Aisyah memperbaikinya? Tidur dengan cepat, apalagi supaya tidak terlambat. Menghidupkan alarm. Jadi kira-kira dari permasalahan yang Aisyah lakukan hari ini, Aisyah sudah tahu bagaimana cara menyikapi permasalahan tadi? Sudah. Coba Aisyah sebutkan apa-apa saja. Aisyah bangun lebih awal dari masuk alarm. Jadi untuk besok-besok, apakah Aisyah boleh melanggar keyakinan sekolah yang telah kita tetapkan? Jadi apa yang bisa Aisyah ambil hikmahnya hari ini? Apa
apa kira-kira? Tidak tidur malam. Tidak tidur larut malam. Nah, mungkin itu saja. Jadi Aisyah sudah tahu permasalahannya apa. Dan Aisyah boleh kembali ke tempat duduknya ya. Kasus kedua, Khalid adalah anak yang pintar. Jika diperhatikan, Khalid kurang serius dan bermain saat belajar, sehingga teman lain terganggu. Berikut adalah video permasalahan Khalid dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Khalid. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, Khalid hari ini bagaimana perasaan Khalid datang ke sekolah? Kurang semangat, Bu. Kurang semangat. Kenapa kurang semangat? Kali tadi tidak sarapan, Bu. Tidak sarapan. Nah, Khalid tahu kira-kira kenapa Khalid ibu panggil? Tidak, Bu. Nah, Khalid, tadi kalau ibu perhatikan saat belajar, Khalid tidak serius, bermain-main. Tadi yang ibu perhatikan mengganggu teman. Nah, kenapa Khalid tadi tidak serius dalam belajar? Jadi kurang semangat, Bu. Kurang semangat. Kenapa kurang semangat? Tadi pagi tidak sarapan, Bu. Tidak sarapan. Nah, tidak sarapan kenapa Khalid bisa tidak sarapan? Karena terlambat masuk sekolah, Bu. Karena terlambat juga jadinya buru-buru lupa sarapan ya. Nah, Khalid kira-kira mengganggu teman itu apakah itu memberikan dampak yang baik atau yang tidak baik? Tidak baik, Bu. Tidak baik. Nah, bukankah Khalid sudah tahu dengan peraturan atau keyakinan yang ada di sekolah? Tahu, Bu. Iya, bagus sekali, berarti Khalid sudah tahu. Nah, berarti kalau Khalid sudah tahu, apa di situ yang menjadi permasalahan dan bagaimana cara Khalid memperbaikinya agar teman yang lain tidak terganggu dengan ketidakseriusan Khalid tadi? Menghormati orang yang lain saat belajar. Menghormatinya. Mungkin ada yang lain lagi? Tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu teman. Nah, apakah Khalid tahu bahwa yang Khalid kerjakan tadi mengganggu teman yang lain? Nah, jadi Khalid dengan terganggunya teman atau yang lain, jadi Khalid bagaimana seharusnya berperilaku? Baik, Bu. Baik atau memperbaiki permasalahan. Kira-kira dengan cara seperti apa Khalid bisa memperbaikinya? Minta maaf sama ibu dan teman yang terganggu. Minta maaf. Dan apa lagi? Apakah hanya dengan meminta maaf? Tidak mengulanginya lagi, Bu. Tidak mengulanginya lagi. Kemudian mungkin ada yang lain lagi? Serius saat belajar, Bu. Serius saat belajar. Nah, jadi untuk melakukan atau memperbaiki kesalahan yang kalian lakukan, telah kalian sebutkan seperti tadi, meminta maaf, belajar dengan serius. Nah, apakah untuk selanjutnya kalian akan mengulangi hal yang sama? Tidak, Bu. Dengan siapa kalian itu berjanji? Nah, dengan diri kita sendiri. Nah, jadi sudahkah kalian meminta maaf? Sudah, ya bagus, itu adalah tindakan yang bagus. Jadi untuk besok-besok kalian jangan mengulanginya lagi ya. Kalian boleh duduk di tempatnya kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid, siswa kelas 5. Saat saya melakukan kesalahan, saya tidak dimarahi Bu Elvi, melainkan saya dinasihati dan diajak untuk memperbaiki kesalahan dengan kesadaran diri saya sendiri. Terima kasih Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.